Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan berita firman melalui Injil Lukas pasal 24 yang saya baca ayat 13 sampai ayat 17 dan ayat 30 serta ayat 31. Tapi mengawalinya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau telah menaruh firman-Mu bagi umat-Mu di bumi ini. Kami sebagai milik kepunyaan-Mu pun telah memilikinya dan mau hidup di dalam firman-Mu. Perkenankanlah kami terus ada di dalam-Mu dan senantiasa menyatakan maksud-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini, untuk terus menjadi bagian dalam setiap aktivitas hidup kami sebagai milik Kristus di bumi ini. Berfirmanlah untuk kami, sedia kami mendengar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Lukas pasal 24, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-30 serta ayat yang ke-31 yang berkata begini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita karena firman-Nya dapat lagi menjadi bagian kita di saat ini. Dan dari kebenaran pembacaan Alkitab ini mengentar kita untuk terus mengalami proses dalam perjalanan sikap iman kepada Yesus Kristus di setiap saat, di waktu apapun, dalam kenyataan apapun, sebagai orang yang percaya kepadanya. Kendati demikian, kurang lebih sekitar sudah miliaran orang percaya di dunia ini yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, yang telah menyatakan maksud dan kehendak-Nya bagi dunia dan manusia. Tapi harus diakui, dalam banyak hal, orang-orang yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih terus terperangkap dengan kenyataan-kenyataan dan kehendak-kehendak serta kemauan-kemauan dunia ini di kehidupannya. Itu juga yang telah terjadi dan teralami di masa sesudah Yesus bangkit, bahwa murid-muridnya masih terperangkap dalam kepedihan, dalam kesedihan, dalam duka cita, karena mereka masih terus berada dalam
ingatan bahwa Yesus telah diperlakukan secara tidak sopan dan tidak baik, serta diperlakukan dengan keadaan yang tidak manusiawi di antara banyak orang oleh mereka yang disebut imam-imam, mereka yang disebut pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Dan pada akhirnya dalam cerita dari duka mereka itu tidak membuat mereka berada dalam keadaan untuk terbuka hati melihat kenyataan yang sesungguhnya. Sebab tidak sedikit di antara para pengikut Kristus ini, termasuk kedua orang murid Yesus ini, yang berhadapan dengan kondisi yang sungguh meragukan keberadaan mereka atas apa yang sedang mereka hadapi, atas apa yang sedang mereka alami dengan kematian Yesus yang menurut mereka tidak lagi mengantar mereka untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya mereka idam-idamkan, bahwa mereka berpikir dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka ada harapan bahwa mereka akan menemui kehidupan yang sungguh luar biasa, nyaman, aman, damai, dengan penuh kesentosan, kesukacitaan, kebahagiaan. Tapi yang terjadi adalah kondisi terpuruk, yaitu duka cita, tangisan, kepedihan, dan kesedihan. Itu yang terus dipikirkan oleh mereka di saat-saat mereka berhadapan dengan kenyataan ini. Sehingga di saat pun Yesus sebenarnya sudah ada di hadapan mereka, sudah diberitakan bahwa telah bangkit, mereka masih dalam kondisi ketidakyakinan akan keadaan itu. Maka keprihatinan dari kenyataan ini pun masih terus dialami, termasuk oleh kedua murid Yesus ini di saat mereka berjalan menuju ke Emmaus, dan mereka seperti terhalang pandangan mereka, mata mereka, dengan keadaan hadirnya Yesus di hadapan mereka, dengan sapaan menyampaikan bahwa apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Itu kata-kata Yesus terhadap kedua muridnya ini, yaitu Kleopas dan temannya. Lalu mereka menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mereka menceritakan segala sesuatu yang terjadi tentang Yesus, padahal mereka sedang bercerita kepada Yesus sendiri tentang apa yang terjadi. Dan kondisi ini mereka merasakan bahwa sesungguhnya apa yang sedang mereka alami di perjalanan ini, bahwa mereka terus memiliki harapan, termasuk orang asing yang mereka anggap ini, untuk diberitahu tentang keadaan yang terjadi, kenyataan yang sedang diperhadapkan dan dialami oleh mereka selama ini. Dan dalam kenyataan itu pun mereka mengajak serta mengundang Yesus untuk bersama-sama mereka di tempat di mana mereka akan menginap, tempat di mana mereka akan bersama-sama diam dan menyatakan harapan-harapan yang sesungguhnya mereka rindukan. Karena itu pada waktu mereka duduk makan bersama-sama dengan Yesus, mereka mendengar sendiri kata-kata Yesus. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu sajalah mata mereka terbuka. Mereka pun langsung mengenal bahwa yang berbicara dengan mereka adalah guru mereka sendiri, Yesus,
Tapi setelah itu Yesus lenyap, tidak lagi bersama mereka dan telah pergi. Dan itulah yang membuat mereka menyebut bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan mereka, baik di tengah jalan dan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Kondisi ini adalah kenyataan bahwa setelah mereka mengenal suara itu dengan kata-kata yang telah mereka dapati dan yang telah mereka miliki sejak sebelum Yesus mati, maka sesungguhnya mulailah mereka mengingat bahwa itu adalah sesuatu dan perkataan atau kalimat yang disampaikan untuk mereka terus merasakan bahwa Yesus tetap hadir dengan mereka, ada bersama mereka, dan nyata bahwa sesungguhnya Dia telah bangkit dan telah menang dari kubur. Dan dari kondisi itu pun mereka harus memahami bahwa sesungguhnya mereka tetap dituntun, disertai oleh Tuhan. Kendati pun dalam waktu itu mereka dalam kepedihan, dalam kesedihan. Tapi mereka harus memiliki semangat baru lagi untuk memperlihatkan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi itu hendak membimbing mereka untuk memiliki mata hati terbuka bahwa kematian itu tidak untuk selamanya, karena sesungguhnya Yesus telah datang dan memberitahu kepada mereka tentang kemenangan, keselamatan lewat kebangkitannya. Dan pemberitahuan itu pun melalui pernyataan serta segala sesuatu yang diperlihatkan oleh Yesus, baik kepada dua murid ini, Kleopas dan temannya, demikian juga kepada murid-murid yang lain. Ini pun memberi tahu kepada mereka, demikian juga bagi kita di zaman ini, bahwa kendati kita telah memiliki pengakuan iman Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, terkadang kehidupan ini lebih banyak dihentar oleh keinginan-keinginan, oleh kehendak-kehendak dunia, ataupun oleh masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Dari setiap keadaan itu, kondisi itu pun membuat orang yang percaya menjadi ragu dengan kehidupannya, baik di masa ini ataupun di masa yang akan datang, setelah diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat mereka berhadapan dengan berbagai pergumulan, berhadapan dengan berbagai situasi yang tidak memberi dampak sukacita di hidupnya. Maka kenyataan-kenyataan dalam beban-beban hidup itu terkadang membuat orang mencari jalan lain, bukan jalan kepada Yesus untuk meminta Yesus bersama dengan kehidupannya, tapi kepada keadaan-keadaan dengan kondisi-kondisi yang pada akhirnya membuahkan kebinasaan, membuahkan ketidakyakinan yang sungguh tentang hadirnya Yesus dalam kehidupannya. Itu pun memberitahu kepada kita sebagai milik Kristus di dunia ini, kita akan terus dibimbing, dituntun kiranya, kendati ada waktu-waktu kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai kenyataan-kenyataan pahit yang kadangkala muncul, timbul apakah di dalam rumah, di keluarga kita, ataupun oleh karena kita kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan hal-hal yang kita rindukan harus terus menjadi bagian kita. Tapi sesungguhnya keadaan hidup kita ini sebenarnya telah dituntun, dimenangkan oleh Tuhan, untuk jangan sampai kita akan terus terjebak dengan kondisi berhadapan dengan berbagai masalah hidup yang pada akhirnya melupakan bahwa sesungguhnya Yesus sedang membimbing kita, menuntun kita, kendati kita harus berhadapan dengan berbagai ujian, berbagai kenyataan yang memang tidak boleh tidak harus ada dan nyata di dunia kita, sebagai salib yang tentunya kita harus hadapi sebagai orang percaya. Maka belajarlah dari peristiwa ini untuk menjadi pesan bagi kita, bahwa keadaan apapun yang kita jumpai, kenyataan apapun yang kita alami, maka berserahlah kepadanya, datanglah kepada Dia, karena Dia akan menuntun kita, memberi apa yang terbaik dari harapan-harapan kita, tapi
biarlah keputusannya yang diberlakukan dalam hidup kita, dan mintalah Dia akan terus menyatakan kemenangan untuk kita menghadapi segala risiko hidup di dunia ini, kapanpun itu, di waktu manapun kita berada. Maka janganlah kita mempersalahkan Dia yang telah memberi berkat hidup bagi kita, tapi biarlah Dia yang terus memberi yang terbaik di setiap langkah hidup kita. Nyatakanlah bahwa sesungguhnya kasih Kristus ada pada kita, damainya tetap berjalan bersama kita, berkatnya akan terus kita tempuh dan menjadi milik kita kapanpun di hidup kita ini. Karena Kristus beserta kita, segala sesuatunya Dia ada di dalam hidup kita. Tuhan akan terus menyatakan kasih-Nya dalam kita dan memberkati kita, baik di hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau telah menaruh kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Maka kiranya pekerjaan kuasa-Mu itu akan terus menjadi bagian kami, sehingga kiranya hari-hari hidup kami tetap memuliakan Tuhan dan bersandarkan kepada Tuhan. Kendati banyak hal harus kami jumpai dengan berbagai pergumulan hidup di waktu-waktu ini sampai kapanpun. Tapi sesungguhnya Tuhan ada bersama kami, menemani kami, dan menyatu dalam hidup kami. Maka perkara apapun yang kami hadapi, Tuhan pun ada bersama kami dan menuntun kami. Biarlah terus kami hidup dalam keselamatan-Mu, maka kami tetap memiliki satu sikap iman, bahwa apapun kelak kami hadapi, kami alami, kami tetap memiliki Kristus yang tetap senantiasa memiliki kami dan menyatakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, baik hari ini, esok, sampai selalu terus. Amin. Demikianlah doa dan firman yang boleh kita sama-sama dengar, kiranya menjadi berkat dalam aktivitas pelayanan hidup kita sehari-hari, baik di rumah keluarga kita, demikian pun dalam tanggung jawab pelayanan kita dimanapun kita berada sebagai tubuh Kristus di bumi ini. Shalom.